Pemirsa, kemajuan teknologi dengan meluasnya penggunaan internet khususnya di kalangan remaja, selain berdampak positif juga berpotensi meningkatkan risiko terjadinya kejahatan cyber pada remaja. Penguatan kerjasama antara sekolah, kepolisian, dan komunitas digital dinilai sangat penting untuk mempercepat penanganan kasus dan meningkatkan kesadaran publik. Menargetkan anak-anak dan remaja di Bali masih didominasi oleh kasus penipuan online. Sementara kejahatan siber dalam bentuk lain seperti pemerasan dan pornografi daring masih banyak terjadi saat ini. Kemudian akses ke platform seperti media sosial membuat metode penipuan kian beragam. Kanit 1 Subdit 3 Ditresiber Polda Bali AKP Imade Martadi Putra mengatakan, berdasarkan laporan modus yang sering muncul adalah penawaran jual beli akun game hingga transaksi ponsel yang ternyata bermasalah atau tidak terkirim. Remaja yang tertarik membeli akun permainan atau gadget lewat media sosial kerap menjadi sasaran empuk pelaku karena kurangnya pengalaman bertransaksi secara aman. Tak hanya penipuan, ia menyoroti adanya kasus pemerasan dan pornografi online yang menimpa anak-anak dan remaja. Dalam beberapa kasus, korban dipaksa menyerahkan materi pribadi atau diperas setelah berkomunikasi dengan pelaku lewat aplikasi pesan. Ia menekankan pentingnya edukasi digital bagi keluarga, sekolah, dan komunitas meliputi bagaimana cara bertransaksi aman, mengenali tanda-tanda penipuan, pengaturan privasi di akun media sosial, serta langkah yang harus dilakukan bila menjadi korban, misalnya menyimpan bukti percakapan dan melapor ke instansi berwenang. Untuk kejahatan cybercrime, sampai saat ini pelaporan masih didominasi terkait penipuan online. Penipuan online, baik itu yang modusnya melalui WhatsApp, Instagram, ataupun Facebook. Anak remaja ada dan bahkan menjadi korban cybercrime yang berjenis pemerasan atau pornografi online. Nah, seperti itu. Kalau yang penipuan online juga ada, biasanya modusnya jual beli akun game online atau jual beli handphone di Instagram. Yang pertama, jangan mudah percaya terhadap orang yang ada di internet atau akun-akun yang menjual dengan harga murah di bawah pasaran. Yang kedua, selalu berpikir sebelum klik, think before click. Dan yang terakhir, saring sebelum sharing. Langkah pencegahan dapat dilakukan dengan melibatkan orang tua dan pihak sekolah, pembatasan akses aplikasi tertentu untuk anak di bawah umur, pendampingan saat melakukan transaksi online, serta dialog terbuka tentang bahaya berbagi konten pribadi menjadi langkah praktis yang bisa diambil. Selain itu, penguatan kerjasama antara sekolah, kepolisian, dan komunitas digital dinilai penting untuk mempercepat penanganan kasus dan peningkatan kesadaran publik. Bunga Widrayani, Bali TV.